Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Hairunisa dengan rekan saya Nur Hanifah, di mana pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait materi yaitu kebijaksanaan moneter, yang kedua kebijaksanaan fiskal, yang ketiga ada keuangan defisit, dan kebijaksanaan harga. Untuk selengkapnya, yuk saksikan di dalam video ini. Yaitu pada materi pertama, kami akan menjelaskan bagaimana itu kebijakan moneter. Nah, untuk materi ini akan dijelaskan oleh saya yaitu Hairunisa. Kebijakan moneter adalah suatu kebijaksanaan yang dilakukan untuk mengontrol suatu penawaran dan permintaan uang. Nah, biasanya kebijakan moneter ini dilakukan oleh Bank Indonesia dengan melakukan berbagai instrumen seperti adanya nilai tukar rupiah, menjaga jumlah uang yang beredar, dan adanya angka inflasi. Nah, apa aja sih yang menjadi instrumen dari kebijakan moneter? Yang pertama, itu ada laju inflasi. Laju inflasi adalah gambaran harga-harga di mana harga-harga yang lambung tinggi ketika adanya penaikan dari inflasi tersebut. Kemudian yang kedua, itu ada suku bunga, di mana tingkat suku bunga ini tidak wajar secara langsung dan dapat mengganggu suatu perkembangan dari perbankan. Suku bunga yang tinggi akan meningkatkan hasrat masyarakat untuk menabung, sehingga dana perbankan pun akan meningkat. Di sisi lain, suku bunga itu meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh dunia usaha. Nah, yang selanjutnya yang ketiga adalah nilai tukar. Dalam instrumen kebijakan moneter yaitu nilai tukar, di mana pengelolaan nilai tukar yang realistis dan perubahan yang cukup rendah dapat memberikan kepastian dunia usaha, sebagaimana yang terjadi pada beberapa waktu terakhir, di mana peningkatan investasi maupun kegiatan lainnya dapat menjadi orientasi untuk kegiatan baik ekspor maupun impor. Instrumen yang selanjutnya yaitu yang keempat adalah ekspektasi masyarakat, di mana perubahan ekspektasi masyarakat terhadap perkembangan moneter dapat mempengaruhi kinerja perekonomian. Dengan adanya operasi pasar terbuka dari Bank Indonesia, yaitu Bank Sentral, akan mempengaruhi sasaran operasionalnya, yaitu suku bunga, jumlah uang yang beredar akan menjadi lebih efektif. Selanjutnya yaitu fasilitas diskonto, di mana fasilitas diskonto ini adalah fasilitas kredit atau simpanan yang diberikan oleh Bank Sentral kepada bank-bank dengan jaminan surat berharga dan tingkat diskonto yang ditetapkan oleh Bank Sentral. Selanjutnya yaitu ada cadangan wajib minimum. Nah, cadangan wajib minimum ini adalah jumlah alat likuid yang wajib dipelihara oleh bank. Kemudian instrumen yang terakhir adalah moral suasion atau imbauan. Jadi Bank Sentral itu melakukan imbauan kepada bank-bank yang memiliki kebijakan tertentu, tapi biasanya imbauan ini bersifat tidak mengikat. Nah, selanjutnya selain instrumen kebijakan moneter, kalian juga harus tahu bagaimana dan apa saja jenis-jenis dari kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada kebijakan ekspansif dan kebijakan kontraktif. Kebijakan ekspansif ini bertujuan untuk meningkatkan pasokan uang dalam suku bunga. Nah, biasanya sekuritas pemerintah oleh Bank Sentral ini menurunkan persyaratan yang menjadi cadangan untuk bank tersebut. Selanjutnya, kebijakan kontraktif. Nah, kebijakan moneter kontraktif ini artinya adalah kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Nah, ini tujuannya adalah untuk menaikkan suku bunga. Selanjutnya bisa menjual obligasi pemerintah dan meningkatkan persyaratan cadangan untuk bank. Jadi perbedaannya adalah ekspansif ini untuk meningkatkan
tingkat suku bunga, sedangkan kalau jika yang kontraktif ini adalah kebijakan untuk mengurangi tingkat suku bunga. Jadi itulah perbedaannya. Nah, selanjutnya kebijakan moneter dalam pembangunan ekonomi. Khususnya Bank Indonesia yaitu Bank Sentral melakukan pelonggaran di bidang atau di dalam instrumen suku bunga. Nah, bagaimana dan apa yang dilakukan? Yaitu pemerintah melakukan penurunan tingkat suku bunga serta injeksi likuiditas. Selain itu, pemerintah juga melakukan penurunan giro wajib minimum serta melakukan pembelian obligasi pemerintah. Nah, itulah dilakukan pula oleh banyak negara untuk meningkatkan bagaimana kebijakan moneter ini dilakukan. Nah, salah satunya yaitu dengan tadi melakukan penurunan tingkat suku bunga. Selanjutnya yaitu adalah materi mengenai kebijakan fiskal. Nah, sebelum itu kalian juga harus tahu bagaimana sih pengertian dari kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk adanya pembangunan ekonomi agar terhindar dari penurunan harga. Nah, alat-alat atau instrumennya yaitu ada pajak, kemudian transfer pemerintah, dan pengeluaran pemerintah. Selanjutnya yaitu apa sih tujuan dari kebijakan fiskal? Yang pertama, tentunya untuk mencapai kestabilan perekonomian nasional. Yang kedua, kalian bisa memacu pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mendorong laju investasi. Yang keempat, membuka lapangan pekerjaan. Yang kelima, mewujudkan keadilan sosial. Selanjutnya yaitu sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian nasional. Yang ketujuh, mengurangi pengangguran. Dan yang terakhir, menjaga kestabilan harga. Setelah itu, kita juga akan men-sharing apa saja jenis-jenis dari kebijakan fiskal. Nah, di sini kebijakan fiskal dibagi menurut dua segi. Yang pertama, segi teori, dan yang kedua menurut jumlah pengeluaran dan pemasukan. Nah, yang pertama kami akan membahas bagaimana jenis kebijakan fiskal menurut segi teorinya. Menurut segi teori, kebijakan fiskal itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kebijakan fungsional, yang kedua ada yang disengaja, dan yang ketiga kebijakan yang tidak disengaja. Apa sih kebijakan fungsional? Nah, kebijakan fungsional itu merupakan kebijakan bagaimana pengeluaran anggaran dan penumbuhan kesempatan kerja. Nah, ini adalah merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan akibat berlangsung dengan adanya pendapatan nasional. Yang kedua tadi kebijakan yang disengaja, di mana kebijakan ini untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang di negara tersebut itu sedang menghadapi anggaran-anggaran belanja, baik itu disengaja maupun adanya perubahan mengenai perpajakan. Nah, yang ketiga, kebijakan yang tidak disengaja. Di sini, kebijakan dimaksudkan untuk mengendalikan kecepatan siklus berdasarkan bisnis atau tidak terlalu fluktuatif. Nah, selanjutnya, menurut jumlah penerimaan dan pengeluaran. Kebijakan fiskal menurut jumlah penerimaan dan pengeluaran itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adanya kebijakan seimbang, yang kedua surplus, yang ketiga defisit, dan yang keempat adalah dinamis. Nah, untuk yang pertama kebijakan seimbang yaitu di mana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu harus seimbang antara penerimaan dengan pengeluaran yang menjadi sarana atau persamaan dalam jumlah pengeluarannya. Yang kedua, kebijakan surplus, di mana kebijakan ini membuat antara kebijakan di mana pendapatan itu harus sedikit lebih tinggi dibandingkan pengeluaran. Jadi surplus ini pendapatan lebih besar dibandingkan pengeluarannya. Yang ketiga, defisit. Nah, ini kebalikannya dari kebijakan surplus, di mana pendapatan itu harus lebih rendah dibandingkan dengan pengeluarannya. Dan yang terakhir, kebijakan dinamis.
Nah, kebijakan ini mirip dengan kebijakan seimbang. Namun, di kebijakan dinamis ini, besar jumlahnya antara pendapatan dengan pengeluaran itu harus dinamis dan sama-sama bertambah ataupun sama-sama berkurang. Nah, untuk materi selanjutnya, bagaimana kebijakan fiskal itu dalam pembangunan ekonomi. Jadi, kebijakan fiskal ini adalah instrumennya mengenai perpajakan ataupun transfer pemerintah dan pengeluaran-pengeluaran negara. Nah, di sini pajak itu diperlukan biasanya untuk memberikan penghasilan kepada pemerintah. Nantinya hasil dari pajak ini akan didistribusikan kepada masyarakat juga. Contohnya seperti pembangunan jalan, irigasi, taman kota, jalan tol, ataupun membayar telepon, listrik yang menjadi keperluan pemerintah dan masyarakat juga. Nah, di sini dana-dana dari perpajakan juga akan menjadi fasilitas bagi masyarakat dan masyarakat bisa menikmatinya seperti tadi jalan tol, jalan raya ataupun lainnya. Terima kasih. Pengertian dan makna keuangan defisit. Defisit adalah suatu kondisi keuangan di mana pengeluaran lebih banyak dibandingkan dengan pemasukan. Menurut The Indian Planning Commission, keuangan defisit ini dipergunakan untuk menunjukkan tambahan langsung pada pengeluaran nasional bruto melalui anggaran, terlepas apakah defisit ini pada penerimaan atau pada perkiraan modal atau capital account. Negara maju, keuangan defisit dipergunakan untuk menggambarkan suatu selisih pembelanjaan yang sengaja diciptakan antara penerimaan dan pengeluaran negara yang mengakibatkan tambahan neto pada pengeluaran negara atau pengeluaran agregat. Jadi, pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh masyarakat ini juga dimasukkan ke dalam keuangan defisit. Keuangan defisit pada negara terbelakang itu memiliki konotasi yang berbeda, karena pada negara terbelakang biasanya tingkat pendapatannya itu rendah sedangkan tingkat konsumsinya tinggi, sehingga mengakibatkan tabungan sukarelanya juga menjadi rendah. Maka, jika dikaitkan dengan investasi, tabungan sukarelanya itu akan menghambat laju pertumbuhan pendapatan nyata, di mana tabungan akan tetap rendah, begitu juga dengan investasinya. Maka dari itu, keuangan defisit ini dianggap sebagai cara menembus jalan buntu, yaitu melalui dengan tabungan paksa atau tabungan wajib. Peranan keuangan defisit. Keuangan defisit ini merupakan metode paling mujarab bagi peningkatan pembangunan ekonomi pada negara terbelakang. Sifat dasar perekonomian negara terbelakang biasanya masih sedemikian rupa, sehingga investasi swasta yang cukup besar tidak bisa muncul akibat faktor-faktor sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk memperbesar laju investasi neto itu berpindah kepada pundak pemerintah. Dengan memperhitungkan kelangkaan dan masalah dari faktor-faktor yang ada dan sumber-sumber yang belum cukup untuk biaya investasi negara, maka pemerintah harus menempuh metode keuangan defisit. Keuangan defisit ini dapat dipergunakan untuk mengembangkan overhead sosial dan ekonomi, seperti pembangunan jalan raya, pembangunan rel kereta api, pembangunan sekolah, pembangunan lembaga-lembaga sosial, dan lain sebagainya. Dengan menyediakan modal yang berguna bagi masyarakat, keuangan defisit ini mampu menembus kemacetan dan kekakuan struktural, dan dengan itulah dapat meningkatkan produktivitas.
Lebih lanjut, keuangan defisit ini dengan cara meningkatkan pendapatan uang dapat memperbesar tabungan masyarakat, yang mana tabungan masyarakat ini yang nantinya akan digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan ekonomi. Keuangan defisit ini juga merupakan piranti berhasil guna bagi tabungan wajib. Pada waktu pemerintah menggunakan keuangan defisit ini, berarti pemerintah mengambil sumber-sumber nyata dari masyarakat. Adanya belanja defisit yang dilakukan oleh negara untuk proyek-proyek pembangunan menyebabkan naiknya lapangan pekerjaan, output, dan pendapatan. Dalam situasi seperti inilah, sebagian pendapatan yang meningkat tadi dapat diambil oleh pemerintah itu melalui pajak. Keuangan defisit ini selalu berdampak ekspansioner. Maksudnya adalah begitu pembangunan ekonomi mendapatkan momentum, laju inflasi di dalam perekonomian terpacu menjadi lebih cepat, yang kemudian menghendaki dosis tambahan jumlah pada setiap tahunnya. Melalui keuangan defisit inilah pemerintah dapat memenuhi semua permintaan uang yang meningkat itu. Jadi, kesimpulannya, kebijakan keuangan defisit ini merupakan piranti penting dan mujarab atau ampuh bagi pembangunan ekonomi atau pembentukan modal. Keuangan defisit disebut sebagai piranti pembangunan ekonomi juga mempunyai dampak buruknya. Ia mengandung bahaya-bahaya tertentu. Bahaya yang terkandung itu terletak pada potensi inflasionernya. Apabila keuangan defisit bergabung dengan keuangan inflasionernya, ia akan mengalahkan tujuannya tersendiri, di mana kenaikan harga berkepanjangan merupakan cara untuk memacu pembangunan ekonomi yang mengandung bahaya. Inflasi itu bukan saja merupakan metode pembiayaan pembangunan yang secara ekonomis, tetapi juga secara sosial. Karena itu, ia merupakan metode untuk memacu laju perekonomian yang paling menakutkan. Apa itu kebijaksanaan harga? Jadi, kebijaksanaan harga itu adalah keputusan yang diambil untuk menetapkan suatu harga barang atau jasa yang diambil oleh manajemen. Kenaikan harga merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan atau terlepaskan dari proses pembangunan. Di dalam rencana pembangunan, keseimbangan antara penawaran dan permintaan barang dan faktor merupakan hal yang tidak terelakkan. Permintaan barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari meningkatnya investasi dalam skala luas dan pendapatan uang. Tujuan kebijaksanaan harga itu ada 9. Yang pertama adalah untuk menciptakan keseimbangan antara permintaan barang dan jasa. Harga itu merupakan mekanisme ekonomi yang memainkan fungsi-fungsi tertentu. Fungsi utama dari harga adalah untuk menstabilkan atau mengatur keseimbangan antara permintaan dan penawaran barang dan jasa. Tujuan yang kedua adalah untuk menciptakan fleksibilitas harga. Jadi, kebijaksanaan harga itu hendaknya untuk ditujukan pada fleksibilitas mengendalikan permintaan, mengalokasikan sumber-sumber produksi, dan mengarahkan kembali output yang akan dikehendakinya. Tujuan kebijaksanaan harga yang ketiga adalah untuk menstabilkan harga barang konsumsi. Kebijaksanaan harga ini ditujukan untuk menstabilkan harga barang konsumsi agar saat terjadinya inflasi dapat terhindar dari tekanan inflasi yang timbul akibat proyek-proyek jangka panjang. Tujuan kebijaksanaan harga yang keempat adalah
Dua segi kebijaksanaan harga. Menurut Profesor Rao, kebijaksanaan harga yang dirancang dengan tepat membantu pembangunan ekonomi itu dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah dari sisi ekonomi makro dan yang kedua adalah sisi ekonomi mikro. Segi makro, kebijaksanaan harus berbentuk tindakan fiskal dan moneter yang dimaksudkan untuk mempengaruhi penciptaan pendapatan dan arah pemanfaatannya. Sedangkan dari segi mikro, kebijaksanaan harga ini lebih langsung merasuk ke dalam perencanaan atau perancangan ekonomi pembangunan. Kelima adalah kebijaksanaan harga barang pertanian. Kebijaksanaan harga hasil barang pertanian yang tepat memegang kunci perekonomian pada negara terbelakang. Kebijaksanaan harga barang pertanian ini dapat bertujuan untuk mengurangi fluktuasi harga sehingga mengurangi kerugian para petani atau produsen akibat dari jatuhnya harga secara tajam dan juga meminimumkan kerugian para pembeli akibat naiknya harga yang secara tajam. Yang keenam, kebijaksanaan harga barang konsumsi. Jadi, penentuan harga barang konsumsi yang tidak pokok termasuk pada kategori barang mewah dan barang hiburan harus diserahkan kepada mekanisme pasar. Jika perlu, kenaikan harga ini harus dapat dibiarkan, tetapi harus disertai dengan pajak yang tinggi dan alokasi sumber-sumber daya yang terkendali. Yang ketujuh adalah kebijaksanaan harga bahan baku industri. Ada langkah khusus yang harus dilakukan untuk mengatur harga bahan baku seperti batu bara, logam, minyak, baja, dan lain-lain. Kebijaksanaan harga ini harus menjamin penggunaan dan pendistribusian barang-barang baku tersebut sedemikian rupa untuk menghindari ancaman dari inflasioner. 8 adalah kebijaksanaan harga dalam hubungannya dengan perusahaan. Di dalam perekonomian tercampur di negara terbelakang, perusahaan swasta maupun negara diharapkan memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi, di mana perusahaan itu harus menerapkan kebijaksanaan harga. Misalnya adalah untuk menghasilkan keuntungan yang sebanding dengan kesejahteraan sosial dan dengan demikianlah dapat membantu menambah tabungan masyarakat. Jadi, perusahaan ini dapat memberikan keuntungan yang sebanding kepada karyawannya untuk mensejahterakan karyawannya dan karyawannya itu dapat menabung sehingga menjadikan tambahan bagi dana pemerintah. Dan yang terakhir adalah hubungan kebijaksanaan harga dengan kebijaksanaan upah. Kebijaksanaan harga yang rasional harus bertujuan untuk mengurangi lingkup kaitan otomatis antara kenaikan harga dengan kenaikan upah. Pendapatan upah dengan harga itu saling berkaitan, sehingga apabila harga naik, penerima upah berjuang untuk menaikkan upah juga. Maka dari itulah, lebih baik memiliki suatu kebijaksanaan upah demi kesinambungan pembangunan negara. Demikianlah pemaparan materi yang dapat kelompok 5 sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan pada video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton.